Dian dan juga pemirsa, ingat nggak dulu kita punya lagu-lagu seperti Mari Menabung dan Si Lumba-Lumba ya? Betul. Itu pernah hits di zamannya. Karena perkembangan lagu anak-anak di Indonesia sekarang ternyata semakin mengkhawatirkan. Betul sekali, dan sayangnya tidak hanya krisis lagu bertema anak, karena penyanyi anak pun kini sekarang justru lebih sering menyanyikan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan usianya, seperti lagu percintaan. Ya, dan sekarang menjadi sebuah pertanyaan dan harapan, akankah lagu anak Indonesia kembali memiliki posisi sebagai salah satu media pendidikan dan sosial? Berikut liputannya. Di rumahku gara-gara aku malam Tahun 90-an silam bisa jadi puncak kejayaan lagu dan penyanyi anak. Karya lagu bertema anak menjamur, termasuk penyanyinya. Puluhan lagu anak memanjakan dan mendidik pendengar cilik kala itu. Sayangnya, lagu anak yang ideal seperti ini tidak lagi bisa kita temui sekarang. Generasi lagu Abang Tukang Bakso, Semut-semut Kecil, atau Hai Beca mulai punah tergerus zaman. Aku tahu. Balonku. Ya. Bisa. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupaku. Aku Dudi Dam. Kalau Putri apa? Kalau aku Abang Tukang Bakso. Anak-anak di era kemajuan teknologi seperti saat ini justru tidak pernah dimanjakan oleh lagu yang sesuai dengan usia mereka. Lagu yang populer dan menjadi favorit anak adalah lagu bertema cinta. Tema lagu dewasa ini praktis mengurung hak anak-anak sekaligus membuat anak dewasa sebelum waktunya. Nanti juga akan berpengaruh pada perkembangan psikoseksual mereka yang belum saatnya, mereka bisa semacam matang sebelum saatnya atau matang di karbit ya, dan mungkin juga menjadi semacam konflik batin pada anak-anak. Kalau untuk remaja bagus, tapi kalau anak menyanyikan kau membuatku berantakan, nah bingung lah, kecil-kecil kok diajak berantakan misalnya. Tidak hanya lagu bertema dewasa yang meracuni generasi cilik ini. Musik dengan tarian dewasa pun seolah mengubah pola pendewasaan mereka. Belum lagi pengaruh gaya berpakaian musisi dewasa yang membuat anak-anak tidak lagi berkembang wajar. Anak-anak dulu itu berkembang wajar sebagai anak ya, memang wajar ya, mungkin pakaiannya, gayanya ya. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang kan gaya goyang oplosan dan sebagainya. Itu yang harus dikoreksi juga. Kadang-kadang syuting tengah malam, apalagi ada acara-acara yang anak-anak harus berdandan seperti orang dewasa mini. Gempuran musik dan lagu dewasa yang leluasa dikonsumsi anak menyulitkan segelintir orang yang masih berjuang dengan karya untuk anak. Kemunculan grup vokal yang berdedikasi menyanyikan lagu anak seolah belum cukup. Akibatnya, lagu yang dinyanyikan oleh musisi-musisi ini pun sebagian merupakan karya lama, seperti karya-karya almarhum Ibu Sud. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, 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 coba saya. Awalnya sih berat banget ya, karena istilah kita tuh jadi badutnya mereka ya kan. Kita harus berdandan semaksimal mungkin gitu ya untuk menarik perhatian mereka, which is awal-awal tuh mereka karena mungkin kitanya belum berpengalaman dulu ya waktu tahun-tahun pertama. Jadi kitanya masih adaptasi dan repot sendiri gitu. Jadi kayak kita kecewa gitu ya. Kok mereka nggak suka sih apa nih? Tapi sekarang kita udah nemuin celahnya sih, formulanya seperti apa. Mengenalkan kembali lagu anak kepada anak-anak memang tidak mudah. Berbagai metode digunakan termasuk menyisipkan cerita sebagai pengantar lagu. Harapannya kita mau anak-anak itu punya hiburan, punya lagu yang pas buat sesuai sama usianya lah. Gitu. Karena sekarang kayaknya udah jarang banget ya. Sangat jarang. Bisa jadi alternatif hiburan aja gitu. Bukannya harus nonton Mumzul atau harus nggak boleh nonton sinetron, nggak boleh nonton itu, bukan gitu. Jadi kita ngasih orang tuanya option. Lebih banyak lagi untuk tayangan yang benar-benar mendidik anak dan sesuai.
Layaknya gayung bersambut, para pencipta lagu anak juga mulai bermunculan seiring bertambahnya penyanyi lagu anak. Salah satunya Mira Julia. Mira menggunakan lagu anak sebagai media komunikasi sekaligus edukasi untuk ketiga buah hatinya. Bahkan Mira berinisiatif menciptakan sendiri lagu anak. Segar kes, tomat sehat berhasiat, badan kuat, kres. Yeay. Jangan-jangan yang ngerasa itu nggak cuma saya nih gitu. Jangan-jangan banyak orang tua lain yang membutuhkan itu. Akhirnya kita ya udah deh kita bikin serius yuk. Maksudnya kita dedikasikan aja ya sebuah situs khusus memang buat lagu anak. Mira mulai membuat lagu sejak 12 tahun yang lalu. Hingga kini, sekurangnya 70 lagu telah diunggah ke situs miliknya dan bisa diunduh secara cuma-cuma. Usaha Mira untuk menghidupkan kembali lagu anak tidak sia-sia. Respon positif bermunculan, termasuk jumlah pengunduh lagu ciptaannya yang telah mencapai puluhan ribu. Sayangnya, kebutuhan lagu anak ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan industri musik. Saya tuh bingungnya gini ya, saya nggak ngerti sebenarnya, kan yang tadi saya bilang Mbak, waktu saya pertama kali unggah lagu-lagu itu kan saya nggak nyangka animonya besar. Jadi dari situ kan saya lihat sebenarnya kebutuhannya besar. Tapi yang saya bingung kenapa kebutuhan yang besar itu tidak disambut sama industri musik gitu. Bernyanyi dan mendengarkan musik adalah salah satu cara anak untuk belajar dan berkomunikasi. Jika anak tidak lagi dapat menikmati karya untuk usianya, maka para orang tua baiknya waspada. Dewasa sebelum waktunya bisa menjadi resiko yang fatal dan mengancam tumbuh kembang sang anak. Menyelamatkan lagu-lagu untuk anak dan membatasi konsumsi lagu dewasa bagi anak dapat menjadi solusi. Intan Mayastri, Luki Kurniawan, Jakarta.